Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi muwalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Anak-anakku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran sirah pada semester 2 ini. Kali ini langsung saja kita akan mempelajari pelajaran yang pertama pada semester 2 ini, yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lahir pada tahun 574 Masehi. Ayahnya bernama Affan dan ibunya bernama Arwa. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berasal dari Bani Umayyah. Nasabnya bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya yang bernama Abdul Manaf. Adapun nasab lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdul Manaf. Utsman bin Affan termasuk salah seorang as-sabiqun al-awwalun. Apa itu as-sabiqun al-awwalun? Yaitu sahabat yang masuk Islam di awal masa kenabian. Ia mengenal Islam pertama kali melalui sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkannya dengan dua putri beliau. Pertama, ia dinikahkan dengan Ruqayyah. Dan setelah Ruqayyah meninggal dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan kembali putrinya beliau yang berikutnya, yaitu Ummi Kulsum. Dan itulah mengapa Utsman bin Affan dijuluki dengan Dzunurain, yang artinya pemilik dua cahaya, yang menikahi dua anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tengah masyarakat luas, Utsman bin Affan dikenal sebagai seorang saudagar yang sukses dan dermawan. Tidak terhitung bantuan yang diberikannya kepada kaum muslimin, baik pada masa-masa awal dakwah Islam maupun setelahnya. Pada perang Tabuk misalnya, Utsman mendermakan 1000 ekor onta, 70 ekor kuda, dan uang sebesar 10.000 dirham untuk keperluan perang. Ia juga pernah mengeluarkan uang sebesar 35.000 untuk membeli sumur salah seorang dari Bani Ghifar. Lalu sumur itu ia wakafkan untuk kepentingan kaum muslimin. Selain memiliki sifat dermawan, Utsman juga seorang yang jujur, rendah hati dan pemalu. Suatu ketika Aisyah memperhatikan sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tamu-tamu beliau yang datang. "Wahai Rasulullah, kulihat ketika Abu Bakar datang, engkau tidak tergesa-gesa untuk menyambutnya. Sewaktu Umar bertamu, engkau juga menyambutnya dengan biasa-biasa saja." Ujar Aisyah membuka percakapannya. "Akan tetapi ketika Utsman bin Affan datang, kulihat engkau segera duduk sambil membetulkan pakaian. Ada apa dengannya?" Tanyanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hai Aisyah, bagaimana mungkin aku tidak merasa malu kepadanya, kepada Utsman bin Affan? Padahal malaikat saja merasa malu kepada Utsman ibnu Affan." Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, kaum muslimin sempat dilanda paceklik. Persediaan bahan makan terus menipis. Suatu hari tampak dari kejauhan serombongan khalifah membawa 1000 ekor unta lengkap dengan gandum dan bahan makanan lainnya memasuki kota Madinah. Pemilik kafilah itu adalah Utsman bin Affan. Tatkala ia tiba di pusat kota, semua tengkulak mengerubutinya. Mereka ingin membeli barang
dagangan milik Utsman dengan harga 3 kali lipat dari biasanya. Akan tetapi Utsman pun menolaknya. Aku hanya menjualnya kepada yang berani membayarnya 10 kali lipat, kata Utsman kepada tengkulak yang sedari tadi sibuk menawar barang dagangannya. Hai Utsman, hanya kami tengkulak di kota ini. Mustahil ada yang mampu membayarnya melebihi tawaran kami. Balas salah seorang tengkulak, jika ada, tunjukkan siapa orangnya. Utsman bin Affan hanya tersenyum mendengarnya. Lalu ia menjelaskan, Allah yang menawarkan keuntungan hingga 10 kali lipat. Kemudian Utsman bin Affan pun membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Surat Al-An'am ayat 160. Dan pada saat peristiwa Hudaybiyah, Utsman diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menemui pemuka kaum Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya memberitahukan bahwa kedatangan mereka ke Mekah adalah untuk umrah, bukan untuk peperang, bukan untuk berperang. Orang-orang Quraisy menahan Utsman hingga beberapa hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mengira bahwa Utsman telah dianiaya atau dibunuh oleh kaum Quraisy. Beliau meminta kaum muslimin agar berbaiat untuk membela Utsman. Peristiwa ini dikenal dengan nama Baiatur Ridwan. Setelah baiat dilakukan, Utsman muncul dari kejauhan. Kedatangannya disambut gembira oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabatnya. Peristiwa ini menunjukkan begitu mulianya kedudukan Utsman hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan dirinya. Maka anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin pelajaran kali ini cukup sampai sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pekan berikutnya. Bisa tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.